Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal dengan NIM 2025611053, merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 batch 4 dari program studi Al-Quran Hadis pada LPDP Universitas Islam Negeri Sultanah Narasia Lok Sumoe. Pada 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 10 Mandima PD Provinsi Aceh. Pada pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Al-Quran adalah wahyu Allah. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiramil Ustaz Kiamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi belajar di pelajaran akidah akhlak, pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 1 semester 1 di kelas 1A. Baiklah, sebelum kita belajar lebih dulu, Bapak ingin menanyakan keadaan siswa ini semua. Bagaimana? Sehat? Semangat dalam belajar, karena apabila kita tidak semangat dalam belajar, otomatis ilmu yang kita dengar, sesuatu yang kita dengar tidak akan masuk dalam pikiran kita. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita pada hari ini akan belajar akidah akhlak atau pelajaran hadis. Berarti model pembelajarannya problem based learning. Karena di sana nanti kita akan belajar kelompok, diskusi bersama kawan, dan kita akan mendengar ataupun melihat video animasi yang mana dengan video tersebut bisa menjadikan motivasi ataupun mendapatkan wawasan pada kita semua. Siap, Baiklah, sebelum kita menerima pelajaran, lebih dulu kita berdoa. Coba ketua kelas untuk memandu doa kita pada hari ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim.
hadis, yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, yang mana Al-Quran tersebut merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disiarkan kepada kita umat. Nah, jadi sebelumnya kita harus pahami apa itu yang dikatakan kepada Al-Quran, karena Al-Quran tersebut banyak referensinya, adapun banyak yang dikatakan pengertiannya, termasuk banyak yang berpendapat, termasuk salah satunya daripada Imam Al-Mihyani. Nah, Al-Mihyani mengatakan bahwa Al-Quran adalah bentuk pada zaman dahulu itu dijadikan satu cetakan, sehingga di kemudian hari bisa dicerna, bisa dimanfaatkan, bisa dipahami, sehingga para ulama-ulama yang sekarang dari dahulu sampai sekarang mereka meringkas semua, mengambil intisari, mengambil yang dikatakan pada pemahaman yang semua tidak berlandaskan daripada Al-Quran. Ketika kita bicara tentang kedokteran ya, kedokteran adalah ilmu yang didapatkan juga daripada Al-Quran, daripada ayat dan hadis. Jadi yang selanjutnya menurut Al-Bijaj. Jadi Al-Bijaj ini berpendapat Al-Quran berasal daripada Qur'an yang mengikuti susunan pola zawan pelanun, artinya kumpulan. Sama juga tadi ada yang berpendapat tentang kumpulan, berarti Al-Quran adalah sekumpulan kalimat yang telah digabung. Kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari daripada kitab-kitab yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kita sekarang yang bahwa sebelum Al-Quran ada kitab yang lain. Apa Nabawi kitab yang lain sebelum Al-Quran? Taurat. Yang lain ada selain Taurat? Injil. Lagi enggak? Itulah para alim ulama yang berpendapat dari yang mana kenapa ditentukan? Karena di dalam Taurat tersebut ada Al-Quran, di dalam Injil ada Al-Quran, di dalam Taurat ada Al-Quran, semua ada Al-Quran. Begitu juga dengan kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama yang sekarang ini. Tidak luput daripada Al-Quran dan juga hadis daripada Rasulullah. Yang satu lagi menurut pendapat Syafi'i. Siapa Syafi'i? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam, nama mudas. Semalam kita semua tahu apa itu semalam. Semalam tahu? Ya. Jadi semalam menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal daripada kata-kata aku, karena Al-Quran memang sejak awal menggunakan sebagai kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Memang dari zaman-zaman masa Nabi Adam, Al-Quran tersebut sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad tanpa ada yang tahu. Bermakna tanpa ada yang tahu bukan tidak ada yang tahu, tapi para alim ulama tahu. Alim ulama Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Jadi semua ini berkesinambungan dengan Allah. Sepatutnya bagi seorang hamba, sepatutnya bagi seorang manusia untuk beribadat ataupun menyembah Allah. Yang kedua, nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Jadi jangan
kita berpikir yang bahwa nama Al-Quran cuma Al-Quran saja. Ketika dikatakan kepada Alkitab juga Al-Quran. Apabila kita belum pernah mendengar, mungkin akan bertolak belakang dengan Alkitab. Karena Alkitab tersebut biasanya kita dengar pada kitab Taurat, Alkitab pada kitab Zabur, Injil. Kebanyakan daripada Taurat, Zabur, Injil dikatakan kepada Alkitab kan? Kenapa waktu dikatakan kepada Al-Quran karena selain daripada nama Al-Quran lainnya itu dengan Alkitab, sebagaimana pendapat daripada tadi Imam Syafi'i. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Berpendapat yang bahwa Al-Quran adalah kumpulan daripada Taurat, Injil, Zabur. Jadi tidak salahnya ketika Al-Quran disebut ada juga nama lain daripada Alkitab. Al-Furqan, selanjutnya Al-Furqan. Nah, kita lihat belakang dulu. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah. Mana Kitabullah? Kitab Allah. Artinya kita suci Allah, kita yang bisa diartikan dan dipilih. Nah, apabila saya ingin bertanya nih, 5. Apabila kita menulis Al-Quran, apakah kita mendapatkan pahala? Kenapa kita mendapat pahala? Kalam Allah. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Allah, apakah kita tulis, apakah kita baca, apakah kita hafal, maka akan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya Al-Furqan. محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Sebelum masuk ke materi, tidak perlu menggunakan suatu dengan yang lain. Maksudnya adalah wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kemudian dikumpulkan ke dalam satu mushaf. Kemudian menurut para bahasa yang mendefinisikan asal kata-kata atau itu yang merupakan bentuk sebagai kata koordinator yang memiliki aktif atau indikator. Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran saling menjelaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Al-Jajjaj secara bahasa yang mendefinisikan kata Al-Quran dan sebagai kata Al-Quran yang mengikuti sesuatu pola atau wajah. Kemudian yang memiliki arti ajal atau kumpulan. Maksudnya adalah Al-Quran terdiri dari kumpulan semua surat dan ayat-ayat yang membuat kisah-kisah bebas setelahnya. Hal ini karena Al-Quran mengumpulkan insan dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir menurut Asy-Syafi'i. Secara bahasa Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah isi kalam atau makasih, yaitu tidaklah bisa dari apapun. Al-Quran adalah nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama kitab suci terdahulu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Selanjutnya masuk pada pembahasan apa yang telah kalian terima, apa yang bisa kalian ingat dari video pembelajaran tadi beserta apa yang telah Bapak jelaskan tadi, maka tuangkan ke dalam tulisan, nanti kalian paparkan di depan per kelompok. Jadi di depan nanti yang akan menjelaskan oleh ketua kelompok. Ya, kelompok 1 siapa ketua kelas tadi? Ima ya. Ya, kelompok 2 Ustaz. Nah, kelompok 3 Ustaz Rasya. Ya, Ustaz Rasya ya. Nah, jadi berdiri depan akan dibacakan oleh ketua kelompok dan nanti apabila ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan oleh kawan kelompok yang lain. Maksimal nih kan? Maksimal per kelompok 2 soal karena berhubung kita waktu nggak banyak, maka maksimal 2
dua soal per kelompok untuk bertanya kepada kelompok yang tampil. Oke, paham? Paham? Oke, semangat ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak berikan waktu 20 menit cukup. Cukup, berarti Bapak berikan waktu 20 menit, kalian diskusikan dengan kawan-kawan. Nah, ayo, ya. Ya. Ya, kalau ada
Akan dijelaskan menurut Al-Bidiyani, menurutnya adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya beribadah bersifat mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir, tertulis dalam Mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Penjelasan singkat pendapat Al-Bidiyani ini dari definisi tersebut, Al-Bidiyani ini menegaskan bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah, bukan perkataan manusia. Ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Membacanya bernilai ibadah, memiliki mukjizat atau tidak bisa ditandingi. Kemudian diriwayatkan secara mutawatir sehingga keasliannya terjamin dan tersusun rapi dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ada dari kelompok yang lain apa yang ingin bertanya? Ya, silakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa membaca Al-Quran bernilai ibadah menurut Al-Bidiyani? Dia tidak Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa membaca Al-Quran bernilai ibadah menurut Al-Bidiyani? Jawabannya karena Al-Quran merupakan firman Allah, sehingga setiap huruf yang dibaca mengandung pahala dan menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima. Kelompok 3. Pertanyaan lain? Ya, disediakan. Ada. Oh, si 5 boleh. Oke, silakan. Langsung. Sama-sama kita dengarkan. Semoga Baik, saya akan membacakan tentang refleksi pembelajaran hari ini mengenai Al-Quran adalah wahyu Allah. Setelah mempelajari bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, saya semakin memahami bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Pemahaman ini menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab yang lebih besar dalam membaca, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan juga paham tentang pengertian Al-Quran. Pembelajaran ini juga menyadarkan saya bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat mulia, karena setiap ayatnya mengandung kebenaran dan hikmah. Oleh karena itu, Al-Quran tidak hanya dibaca sebagai rutinitas ibadah, tetapi juga harus dipahami maknanya dan dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Melalui pembelajaran hari ini, saya terdorong untuk lebih mencintai Al-Quran, memperbaiki cara membacanya, serta berusaha mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Islam. Sekian. Sebelum kita refleksi pada pembelajaran ini, sebelum kita akhiri, maka saya akan menyampaikan sedikit supaya 2 menit kita pada pembelajaran ke depan kita akan membahas tentang hadis, pengertian daripada hadis, dan juga sanad-sanad daripada hadis itu. Oke, sekian untuk selanjutnya kita
kita sebelum tutup kita akhiri dengan doa. Doa penutupan sama-sama kita bacakan bersama-sama. Ya.